Halo semuanya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke. Kita akan general reading ya. Pembacaan secara acak. Bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua ya. Ini bisa vice versa ya. Jadi lebih menyerahkan apapun pada sang pemilik alam semesta ya. Oke. Pada kesempatan kali ini aku mengambil sebuah judul Kamu Akan Bahagia. Ternyata ada berita baik untuk kamu. Ya, oke. Yang mau personal reading silahkan hubungin ya. Nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau ada di setiap video ya. Karena aku melampirkan di setiap video, tetapi lebih ada di deskripsi ya. Oke. Kamu akan bahagia. Ternyata ada berita baik untukmu. Tapi ternyata di sini aku melihat kartu pertama yang turun adalah tentang sebuah beban hidup, beban tanggung jawab ya. Ini untuk kamu yang mempunyai beban tanggung jawab atau beban hidup ya. Ini bisa terjadi karena kamu seorang suami atau istri, atau ini adalah anak sulung seperti itu ya, yang harus menanggung beban dari sebagai seorang sulung, atau memang beban sebagai kewajiban sebagai seorang pasangan hidup atau imam hidup. Ini bisa vice versa, bisa terbalik-balik ya. Nah, di sini di kartu kedua mulai terlihat kamu harus berani membuka lembaran hidup. Baik ini bersifat tentang materi ataupun tentang sebuah hubungan. Ya, tentang hubungan cinta, hubungan bisnis, ataupun tentang tanggung jawab, tentang keuangan, atau tentang sesuatu yang kamu pikul ya, ibaratnya seperti itu. Kamu harus berani mengambil langkah, yaitu membuka lembaran baru, di mana kamu harus berani melupakan masa lalu, atau masa lalu itu dijadikan saja sebagai pengalaman. Kita ambil hikmahnya, tidak untuk disesali, tidak untuk ditangisi, tetapi hanya untuk sebagai diambil hikmahnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang pasti itu terlihat di sini. Kamu harus berani membuka lembaran baru, melupakan kesalahan masa lalu ya, menjadi sebuah lembaran yang baru ya, membuka lembaran baru. Dan kamu di sini akan terlihat sekali, akan ada pembuktian tentang perjalanan hidup kamu, tentang keuangan misalkan, tentang bisnis kamu, atau tentang hubungan ya, seperti itu ya. Kamu akan bisa membuktikan tentang keberhasilan itu atau kesuksesan itu harus kamu lakukan sebagai bentuk pembuktian. Jadi kamu harus berani membuka lembaran baru, melupakan masa lalu ya, agar sini apa ya kamu tanggung jawab atau tentang beban hidup itu bisa terurai kemudian menjadi sebuah pembuktian ya. Yang pasti semuanya itu tidak lepas dari planning atau rencana atau proses. Yang pasti kamu harus mempunyai planning terlebih dahulu. Untuk hubungan kamu harus mau bawa kemana hubungan itu. Kalau hubungan bisnis ya kamu harus mau bahwa bagaimana rencana kamu untuk membuat bisnis kamu itu maju, membuat bisnis kamu itu menjadi sebuah sukses, tidak terpuruk seperti beban yang kamu rasakan. Ini adalah beban tanggung jawab, dimana kamu harus berani membuka lembaran baru. Kalau untuk hubungan percintaan ya paling tidak kamu harus mempunyai planning, hubungan kamu itu mau dibawa kemana, dalam waktu berapa tahun ya kan.
mau dibawa kemana, mau sekedar terhubung saja atau ada tujuan, seperti itu. Kamu harus berani membuka masa lalu dan jangan pernah mengulang kesalahan yang pernah terjadi. Ya, di sini selesaikan masalah kecil. Ya, kalau masalah besar segera kamu perkecil. Kalau sudah kecil kamu hilangkan. Ya, selesaikan semuanya ini. Beban hidup ini akan menjadi sebuah pembuktian, ya, setelah kamu berani melangkah ke depan tentang hubungan kamu bagaimana mau membawa dia kemana, mau kamu ajak kemana hubungan ini, mau kamu bawa kemana hubungan ini. Kamu harus berani mengambil sebuah titik atau tujuan. Begitu juga untuk sebuah beban, ya. Di sini beban akan selesai, ya, akan menjadi sebuah kebahagiaan di mana kuncinya adalah kamu berani mengambil sebuah pembuktian, berani mengambil sebuah langkah, membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu yang pahit-pahit. Is okay, tapi jangan diulangi, tapi paling tidak kita ambil hikmahnya. Kalau aku berhubungan asmara atau hubungan asmara atau cinta dengan seseorang dengan gayaku yang seperti masa lalu, akan hancur dan akan berantakan. Paling tidak kamu jangan pernah terapkan itu lagi. Kalau kamu bisnis, ya, kalau aku melakukan hal seperti ini dengan membawa kisah masa lalu atau pengalaman masa lalu tentang marketing kamu, tentang branding kamu, tentang cara kamu servis customer nggak bagus, atau cara mempromosikan barang kamu seperti masa lalu, padahal masa lalu menjadi sebuah beban buat kamu. Ganti semua, buka lembaran menjadi sebuah hal-hal yang baru, ya, tentu dengan marketing yang bagus, branding yang bagus, dan kamu pasti bisa mewujudkan apa yang menjadi sebuah keinginan, seperti itu, ya. Makanya menemukan tentu butuh rencana dan nanti akan selesai, gitu, ya. Tentunya dengan langkah yang pasti, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu mending nggak usah, ya. Kalau ragu-ragu kamu mending berhenti di tempat, duduk termenung, ya. Kemudian kamu membuat planning baru di mana kamu harus berani melakukan apa yang menjadi rencana kamu itu, dan yang pasti bersungguh-sungguh, ya. Karena sesuatu yang sifatnya ragu-ragu itu biasanya tuh gagal total. Lebih baik kamu kalau tidak yakin jangan lakukan dulu. Kamu berarti harus berpikir 10 kali, melangkah satu kali. Seperti itu ibaratnya, ya kan? Kita akan lihat pesan selanjutnya, ya. Tentang 7 keriting di sini terlihatnya, ya. Kamu akan bahagia, ya. Ternyata ada berita baik untukmu, ya. Oke. Dan ini sepertinya yang terlihat di sini akan segera terjadi. Insya Allah, ya, insya Allah pastinya. Tidak lepas selalu berdoa, bermohon dan berusaha, karena usaha ada di kamu. 50%-nya Allah yang bekerja atau Tuhan yang bekerja, ya. Oke. Keriting, ya, di sini adalah elemen api, ya. Aries, Leo, Sagittarius, ya. Kemudian ada Cancer dan Scorpio, juga Pisces, ya. Kepribadian seseorang, misalkan kamu menjalin sebuah hubungan itu, ya, kepribadiannya adalah intuitif, ya, ceria, naluriah dan ramah, ya.
Ini yang terkandung di sini. Ada elemen api dan elemen air, ya kan? Tentang kemakmuran. Ini kemakmuran akan terjadi, makanya kondisi 9 mungkin tidak lama lagi. Ya, mungkin 1 sampai 2 bulan lah. Ya, semuanya kan butuh proses. Nggak ada yang instan. Tetapi namanya rezeki bisa datang dari mana aja. Bisa Allah tuh pinjem tangan dari mana aja. Rezeki itu akan sampai ke kamu. Kenapa? Karena yang sudah ditakdirkan untuk kamu pasti akan untuk kamu. Ya, tidak akan ke lain orang. Tetapi yang bukan rezeki kamu atau sebaliknya seperti itu ya. Bukan rezeki kamu tidak akan sampai, ya seperti itu. Karena Allah Maha mengatur. Ya. Di sini akan ada kemakmuran dan kesuksesan. Ya. Tapi yang pasti kamu harus hati-hati. Nanti akan datang masalah dari seseorang atau lawan jenis. Seperti itu. Ya. Akan datang, jadi harus hati-hati. Tetap dalam keadaan apapun kita itu harus waspada. Suudon jangan, waspada harus. Ya, jangan curiga. Tetap positive thinking. Yang pasti kamu harus menempatkan dirimu menjadi seorang yang waspada. Kenapa? Karena terkadang sesuatu itu datang atau karena ada kesempatan. Kejahatan itu karena ada kesempatan. Ya. Di sini ada hati-hati, ada oposisi bahaya. Ya. Ada oposisi atau bahaya atau kecerobohan. Karena kecerobohan di sini nanti yang akan membuat semuanya gagal. Ya walaupun ada kabar bagus, memang ada kabar bagus tentang kamu perubahan, melakukan sebuah perubahan, membuka lembaran baru dan ada pembuktian dan semua nanti masalah akan selesai di sini setelah semuanya terjadi ya. Tetapi tentunya mempunyai gerakan ya, berusaha yang betul-betul aktif, positif, kerja keras ibaratnya seperti itu ya kan. Untuk apapun ini, untuk hubungan, untuk bisnis atau untuk apapun atau untuk mempertahankan rumah tangga ya kan. Akan ada kabar gembira dan ada kemakmuran. Tetapi kamu tetap harus hati-hati ya. Karena nanti kalau kamu sampai ceroboh ya, kesulitan akan datang. Kesulitan dalam hubungan atau bisnis atau apapun akan datang. Jadi tetap hati-hati. Seperti itu, ya. Dilanjut di sini ada keriting. Ada J keriting. Kita maknai J keriting itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maknanya, guys, gitu ya. Oke. J keriting adalah seseorang teman yang dapat diandalkan. Nah, kamu kalau mempunyai teman yang bisa diandalkan, why not untuk untuk diajak kerjasama? Kenapa tidak untuk diajak kerjasama? Ya kan? Pastinya kamu harus yakin bahwa orang itu memang bisa diajak kerjasama. Kalau memang itu kekasih kamu, ya kamu harus percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Karena intinya dari sebuah hubungan adalah jujur, setia, percaya dan saling pengertian atau saling melengkapi. Ini yang dituntut dalam sebuah hubungan percintaan atau hubungan apapun. Ya, tetapi untuk hubungan bisnis kamu juga harus mempercayakan seseorang yang memang benar-benar bisa kamu andalkan. Ya, seseorang yang biasanya ini nanti sahabat kamu ini bisa keciri di sini rambutnya agak coklat atau agak gelap ya, seperti itu. Wow, kartunya bagus-bagus ya. Di sini ada, ini pribadi kamu ya, suka menolong tapi pemalu gitu. Ya kan, seperti itu.
Hati-hati, di sini akan ada seseorang ya yang akan datang ke kamu. Tapi orang ini membawa kebahagiaan, membawa sebuah perubahan. Tentunya ini bisa kamu, bisa dia ya. Mungkin ini kamu penyayang dan pemurah hati. Dan sabar juga baik. Ini kalau yang menjalin hubungan ya pasangan kamu tuh sosoknya seperti ini gitu. Kalau enggak, dia jahat, enggak ada orang jahat jadi pacar kamu mau pacaran sama orang jahat, enggak kan, seperti itu ya. Kita lihat lagi, di sini ada sekop, ada sekop tentang sebuah peringatan terhadap sebuah kemungkinan ya, mungkin akan terjadi kehilangan. Artinya Bunda selalu pesan untuk selalu waspada, jangan curigaan, jangan overthinking. Yang pasti kamu yang harus waspada, apa yang kamu harus jaga, apa yang harus kamu lindungi, itu adalah kewajiban kamu ya. Akan ada kehilangan persahabatan ya, atau beban tak terduga, atau tentang sebuah kesedihan. Jadi semua tergantung dari kamu. Baik buruknya sebuah hubungan itu tergantung dari pribadi kita. Kalau kita memang notabene bagus ya, menjadi seorang teman yang bagus atau seorang kekasih yang bagus ya, enggak des aku udah tulus itu nggak usah dibicarakan. Kalau masalah nggak sesuai dengan kehendakmu, artinya kamu harus paham, mungkin ya memang ada sesuatu yang harus kamu perbaiki gitu ya kan, yang benar-benar memang harus kamu perbaiki. Kamu kehilangan kartu ini, licin sekali kartu ini ya, ini licin sekali, tapi aku suka sekali sama kartu ini. Kita akan cari, tadi angka berapa des? Angka 7 keriting. Oke, biarkan saja ya. Jadi semua berawal dari diri kita mau bawa hubungan ini kemana gitu ya kan, memperbaiki hubungan. Semua terletak pada diri kita ya. Kalaupun memang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan atau kamu harapkan, kamu paling tidak bisa mengerti kamu berhadapan dengan siapa, seperti itu. Artinya kamu harus waspada ya. Oke. Kita akan lihat penegasannya. Kamu akan bahagia, ternyata akan ada berita baik ya, tentang sebuah kemakmuran, tentang sebuah kepercayaan dalam hubungan, tentang sebuah pembuktian, dan tentang sebuah perubahan hidup menjadi lebih baik. Tetapi semua terletak pada diri kamu sendiri ya. Yang akan merubah segala sesuatu adalah diri kita sendiri. Semuanya akan berubah. Bagaimana caranya? Ya untuk rezeki ya pasti ada aja caranya, karena Allah mempunyai banyak cara ya untuk merubah atau meminjam tangan untuk siapapun untuk memberikan rezeki sama kamu agar beban kamu terkurangi atau menjadi lebih baik. Untuk hubungan perasaan apapun ya, yang pasti untuk hubungan apapun itu yang pasti juga akan menjadi sebuah perbaikan, dimana di sini akan ada banyak perubahan-perubahan tentang si dia, dan kamu juga harus berubah untuk kebaikan ke depannya gitu ya. Tentang kesuksesan ya, aku bilang ini tidak instan ya. Gondes gak menjanjikan instan, tapi ini akan terjadi dengan kamu dimulai dari sekarang hingga bulan depan, insya Allah. Pastinya dengan diikuti kamu berusaha ya, 50-50. Kamu berusaha, Allah yang menentukan, dan semuanya harus ikhlas karena Allah ya. Kamu akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih nyaman, akan menjadi lebih bahagia untuk kedepannya. Semoga ini benar-benar terjadi sama kamu ya, buat kita semua deh, bukan cuma kamu saja ya. Kesalahpahaman semuanya akan menjadi saingan, semua akan menjadi sebuah tantangan buat kamu ya kan. Itu hal yang biasa. Klenik kayak gitu tuh kamu nggak usah takut,
kayak misalkan hubungan berantem, beda prinsip atau beda prinsip atau perdebatan argumen itu hal yang biasa. Itu namanya bumbu hidup. Dalam bisnis juga saingan itu jangan dijadikan kamu menjadi lebih down, tetapi jadikan penyemangat kamu. Aku mampu menyelesaikan apa yang seharusnya aku selesaikan. Ya, jangan jadi beban. Ini jangan jadi beban. Ini beban ini harus kamu hilangkan. Caranya bagaimana? Dengan membuka lembaran baru. Jangan takut-takut. Ya, mana? Tidak sesuai dengan harapan pasti, tetapi kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan. Di sini ada strength, terus di sini ya, sing pasti hati-hati, ya kan? Udah selalu bilang hati-hati, jangan curiga, yang penting kamu tuh waspada, ya, antisipasi. Dan serahkan pada sang pemilik alam semesta. Kamu yang penting berusaha untuk menjadi orang yang baik, positive thinking seperti itu ya. Dan pasti berlaku bijaksana, dewasa, ya kan. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu ya. Di sini adalah dimaknai sebagai seseorang yang soleh atau solehah, dimana kamu harus melibatkan Tuhan kamu dalam mengambil keputusan, dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap aliran darahmu ya. Sebut nama Tuhanmu, selalu berdoa, mohon perlindungannya ya kan, mohon kemurahannya. Jangan terlena oleh duniawi saja, libatkan Tuhan juga, agar semuanya kamu dapatkan. Dunia didapatkan, akhirat pun didapatkan, cinta didapatkan, materi didapatkan, dan kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itulah yang hakikatnya hidup adalah cinta, itu kamu dan Tuhanmu. Selebihnya hanya bonus. Ibaratnya ya, kamu bekerja keras, tapi kalau Allah tidak menghendaki, semuanya tidak akan terjadi. Jadi makanya kamu harus diminta untuk yakin, percaya bahwa Zat Sang Maha Sempurna itu akan selalu bersamamu. Ya tentunya kamu juga harus meyakini itu gitu ya. Oke, sobat semua. Di sini ada energi elemen tanah, ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn, juga ada Aquarius. Di sini ada Scorpio ya, ada Libra ya kan, ada Libra. Kemudian terlihat juga di sini ada elemen api ya, elemen api. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya, Cancer dan Scorpio. Pisces juga masuk ya. Oke, sahabat semua dimanapun berada, semoga ini adalah petunjuk bagi kamu melalui tebaran kartu ini, karena kita sebagai manusia mengupayakan untuk mengerti clue-nya itu, aku harus bagaimana atau aku harus mau apa. Jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Oke, sampai sini dulu ya, yang ini bisa vice versa. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.